Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media baik melalui radio di saluran 1476 AM ataupun melalui media-media Tarbiyah Sunnah yang lain baik melalui YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya dan yang lainnya. Pada kesempatan sore hari ini dalam rangka untuk membadali Ustadz Abu Haidar ya, yang insya Allah mungkin di 2 hari Kamis dan Jumat besok mungkin beliau ada uzur ya, safar keluar kota. Kita akan membahas materi yang ini merupakan kitab yang selalu saya pakai di saat membadali Ustadz yang menggantikan Ustadz Abu Haidar, yaitu kitab Fikih Al-Azkar Al-Adiyah Wal-Azkar, fikih tentang doa-doa dan zikir-zikir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Pembahasan kita sudah sampai kepada poin yang ke-32. Kalau di halaman itu di halaman 173 ya. 172 73. Jadi sudah cukup banyak materi-materi di kitab ini yang saya bahas, hanya saja karena bukan kajian rutin sehingga tentu ini dirasa seperti yang lama selesainya. Bahkan terkesan bahwa setiap kali satu bagian tema yang saya ambil itu seolah-olah tema baru, padahal tidak ya. Oleh karenanya bagi para jamaah yang ingin mengetahui isi buku ini, kitab ini dari awal, ada berapa langkah bisa dilakukan. Ya pertama, beli bukunya, baca sendiri kalau ada terjemahan. Kalau bukunya masih dalam bahasa Arab seperti yang ada di hadapan saya ini masih dalam bahasa Arab gundul, maka harus belajar dulu Arab gundul ya. Karena kok selama ini kan mungkin bacanya gondrong semua ya. Sekarang belajar yang gundul. Kalau memang tidak bisa, ada alternatif yang ketiga. Karena ini direkam ya, direkam. Tentu ada rekaman-rekamannya di Tarbiyah Sunnah Media di YouTube ya. Itu bisa dibuka. Materi yang akan kita bahas pada hari ini melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Dan saya yakin jamaah sudah banyak yang lupa ya, karena sudah berapa bulan yang lalu, mungkin di tahun yang lalu ya, itu tahun 2019. Membahas tentang
keutamaan atau fadilah kalimat la ilaha illallah atau yang kita kenal dengan kalimatut tauhid. Di mana pembahasan kita yang telah lalu mengambil dalil tentang keutamaan la ilaha illallahnya tersebut murni dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini dalil yang diambil oleh Syekh Abdul Razak. Nah, pada kesempatan kali ini beliau kembali mengulang membahas tentang keutamaan lain dari la ilaha illallah yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun begitu, beliau tidak melewatkan untuk menghadirkan referensi di mana ya beliau mengetengahkan materi ini. Dan ini didapatkan dalam kitab yang terkenal bagi yang mengenalnya tentunya, yaitu kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad fi hadi khairil hibad fi hadi khairil ibad. Kitabnya Zadul Ma'ad. Mari kita lihat muqaddimah dari pembahasan fadailu ukhra li kalimati tauhid la ilaha illallah. Fadilah-fadilah yang lain dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Perkataan beliau bahwasanya kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, di mana karena kalimat inilah qamat al-ardu was samawat, langit dan bumi itu ditegakkan. Wa khuliqat jami'ul makhluqat, karena kalimat ini pula lah seluruh ciptaan-ciptaan Allah itu Allah ciptakan. Wa biha ursilur rusul, ya, dengan kalimat inilah dia menjadi sebab semua para rasul itu diutus. Dan dengan kalimat ini pula lah semua kitab-kitab diturunkan, dan dengan kalimat inilah semua syariat-syariat itu diterapkan. Wali ajliha nusibat al-mawazin, dan kalimat ini pula lah ya yang menjadi sebab dibentangkannya timbangan-timbangan amal. Wa wudiat ad-dawawin, ya, diletakkan lembaran-lembaran amal. Wa qama suqul jannah wan nar, ya, dengan kalimat itu pula lah kemudian ya dihamparkannya surga dan neraka. Dan kalimat inilah kemudian yang membedakan makhluk itu menjadi mukmin dan kafir, orang baik dan orang buruk. Dialah kalimat yang menjadi dasar Allah menciptakan, menjadi dasar yang Allah memerintahkan, menjadi dasar pahala diberikan, hukuman dilaksanakan. Ya, dialah kalimat yang al-haq, alladhi ustisat 'alal millati wa nusibat al-qiblatu. Kalimat yang hak di mana semua pondasi agama ini dibangun di atas kalimat tersebut. Dihamparkannya kiblat melalui kalimat ini. Kalimat ini pula anna yusadul awwalun wal akharun yaumal qiyamah. Kalimat ini pula lah kemudian semua manusia dari yang pertamanya hingga yang terakhirnya di hari kiamat mereka akan ditanya satu persatu. Fala tazulu qadama 'abdin baina yadayi llahi hatta yas'al mas'alatain. Ya. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga sang hamba tersebut ditanya dua masalah. Sebagaimana ini diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah, ya, radhiyallahu anhu. Dinukil dalam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah sebelumnya dia ditanya tentang dua masalah. Apa itu? Yang pertama,
madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, wa ma ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap para rasul yang diutus? Maka tentu pada jawaban yang pertama, pada pertanyaan yang pertama, apa pertanyaan yang pertama? Tentang apa? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, apa jawaban kalian terhadap para rasul yang diutus? Pada pertanyaan yang pertama, dia bisa dijawab. Bagi siapa? Bagi mereka yang telah merealisasikan, yang telah mewujudkan hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Baik dari sisi dia mengilmuinya, dia meyakininya, dan dia mengamalkan kandungan-kandungannya. Pertanyaan yang kedua atau permasalahan yang kedua ini akan bisa dijawab bagi mereka yang merealisasikan hakikat dari syahadat Muhammad adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari sisi dia mengilmuinya, dia meyakininya, dia menetapkannya, dia patuh dan taatnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahukah kita sebenarnya dua pertanyaan ini nggak harus nunggu hari kiamat. Di alam kubur pun ini sudah akan ditanya. Betul atau tidak? Datang dua malaikat yang itu Munkar dan Nakir, bertanya kepada setiap mayat yang ada dalam kubur dengan tiga pertanyaan. Ya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ini pertanyaan ini bukan mengetes hafalan. Tuhanmu siapa? Bukan ngetes hafalan, bukan uji wawasan. Pertanyaan ini dapat dijawab bagi mereka yang telah merealisasikan hakikat dari rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rabbuk? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Ya. Maka ini pun dijawab oleh mereka yang betul-betul menyempurnakan ittiba, menepati dan menetapi ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kalimat itu, menepati dan menetapi ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka istiqomah dengan apa-apa yang mereka dapatkan dari agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam bagaimana Rasul mengajarkan akidah, Rasul mengajarkan praktek-praktek ibadah, Rasul mengajarkan praktek muamalah, ya, bagaimana Rasul berakhlak, Rasul bergaul, itu difahami dengan baik. Dia terima itu dengan sepenuh hati dan diwujudkan dalam bentuk amalan. Apa yang dia ketahui, dia contohi seutuhnya dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang mewujudkan inilah yang kemudian nanti akan apa? Selamat di alam kubur, mendapatkan nikmatnya sebelum nanti dia selamat di hari kiamat. Kembali kepada pembahasan semula, kata penulis. Sesungguhnya keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah hampir-hampir ya itu tidak dapat dirangkum oleh kita. Saking luasnya keutamaan tersebut. Ya. Di samping banyaknya keuntungan-keuntungan yang akan diraih dari mereka yang telah mewujudkan
merealisasikan dari kalimat tersebut. Pahala yang besar, keutamaan yang banyak, dunia dan akhirat. Walaupun begitu, kata Syekh, kita akan sebutkan beberapa riwayat-riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, famin fadhailiha annaha afdalul a'mali wa aktsaruha tad'ifan. La ilaha illallah, kalimat tersebut itu adalah amalan yang paling utama dan yang paling banyak kelipatan pahalanya. Pahalanya seperti dipaman oleh Rasul, seperti membebaskan budak hamba sahaya. Orang yang mengucapkannya tentu dengan keyakinan yang utuh, dengan ilmu yang benar. Takun lil qailiha hirazan minasyaitan, dia akan dijaga dari gangguan syaitan dan tipu dayanya. Didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim fi sahihaini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan satu-satunya yang benar kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walul hamdu, bagi Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam satu harinya dia mengucapkan 100 kali, dia mengucapkannya 100 kali, maka pahalanya seperti membebaskan 10 budak hamba sahaya. Dicatat untuknya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan tidak ada seseorang yang mendapatkan keutamaan lebih besar daripada itu kecuali bagi mereka yang membaca dan mengamalkannya lebih banyak lagi dari jumlah 100 tadi. Jadi kalau bacanya sehari 1000, maka apa? Kalau seharinya dibaca 1000, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 1000, berarti seperti pahalanya seperti membebaskan 30. Jadi kalau 100 kan 10, berarti kalau 1000 berarti 100. Pahalanya seperti membebaskan 100 budak hamba sahaya. Dihapuskan untuknya 1000 dosa. Ditetapkan untuknya 1000 pahala. Dalam riwayat yang lain dengan mana yang tidak jauh berbeda, sebagaimana yang diriwayatkan pula masih dalam Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qalaha asyra marrat, barang siapa yang mengucapkannya 10 kali. Nah, ini lebih sedikit ya. Kalau tadi kan 100, sekarang 10 kali. Maka dia seperti membebaskan 4 nyawa dari anak-anak Ismail, keturunan Ismail. Begitu. Ini ungkapan yang lain untuk menggambarkan seperti membebaskan 4 budak hamba sahaya yang terbaik. Ya, begitu. Kalau 100 seperti membebaskan 10. Kalau 10 kali dibaca
pahalanya seperti membebaskan 4, ya. Seperti itu. Ini yang pertama, keutamaan la ilaha illallah dari hadis. Yang kedua, wa min fadailiha annaha afdalu ma qalahu nabiyyun. Kalimat la ilaha illallah dia adalah sebaik-baik ucapan yang diucapkan seluruh para nabi. Ini menunjukkan apa? Dzikir yang paling disukai oleh para nabi, ini maksudnya. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun asyiyata arafa, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Wa fil labdin khairud du'ai yauma arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama yang aku ucapkan dan juga para nabi ucapkan pada hari Arafah, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi biasanya jamaah haji itu pada hari Arafah tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal 10, 9, 11 sekenanya aja ya. Hari Arafah itu tanggal berapa Zulhijjah? Kita puasa Arafah tanggal berapa sih? Puasa Arafah tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal? Jawabannya nanti nunggu Idul Adha dulu ya. Nanti setelah Idul Fitri. Tanggal 9 Zulhijjah. Di mana di malam harinya itu kan itu masih masih di Mina tuh. Tanggal 8 nginap di Mina itu, mabit di Mina. Berangkat ke Arafah itu habis subuh. Tanggal 9. Jalan kaki. Nyampe-nyampe di Arafah itu sekitar siang hari waktu zuhur. Menjamak zuhur dan asar di situ. Maka dari siang sampai maghrib itu ya, itu disyariatkan untuk berzikir, berdoa, bahkan baca Quran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya aku dan para nabi-nabi sebelumku pada hari Arafah, berarti dari sejak zuhur sampai maghrib itu ya, tidaklah yang paling utama, yang paling sering mereka ucapkan kecuali ucapan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaan yang ketiga, wa min fadailiha annaha turajjahu bi sahaifid dhunubi yaumal qiyamah. Bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini itu memenangkan timbangan
dari lembaran-lembaran yang sebelahnya dan itu berisi dosa. Jadi mengalahkan timbangan dosa pada neraca timbangan yang ada di sebelahnya di hari kiamat. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan selain dari keduanya dengan sanad yang jayyid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Dipanggil dengan suara yang lantang seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dipanggil. Fayunsharu lahu tis'ata wa tis'una sijjilan. Lalu dibentangkan untuknya 99 gulungan. Dihadirkan untuknya 99 gulungan. Kullu sijjilun minha madul basar. Setiap satu gulungan itu sejauh mata memandang. Isinya dosa wungkul. Satu gulungan bila dihamparkan itu sejauh mata memandang, isinya dosa sampai ke ujung dosa. Ini berapa gulungan? Nah, 99. Kalau satu gulungan saja sejauh mata memandang berarti dosanya sudah sangat banyak. Ini 99 kurang 1 jadi 100 gulungan, gitu kan? Artinya seolah-olah tidak ada yang dia pandang kanan, depan, kanan, kiri, depan, belakang kecuali dosa. Lalu Allah berkata kepada sang hamba ini, atunkiru min hadza syai'an? Ada enggak yang engkau ingkari sedikit saja dari catatan-catatan dosa ini? Apa jawaban laki-laki itu? La ya Rabbi, enggak ada. Itu memang dosa. Ya, itu dosa-dosa saya memang itu. Banyak dan dia akui. Dan memang demikian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari kiamat itu hari kita ingat semua perbuatan-perbuatan kita. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu adalah hari manusia ingat seluruh amalan-amalannya. Kita di dunia ya, banyak yang bego. Loba nu poho. Kanu naon, kanu dosa. Coba kita masih ingat enggak detail perbuatan kita di sepekan yang lalu, di sebulan yang lalu, di 2 bulan yang lalu, di 1 semester yang lalu, di setahun yang lalu, apalagi yang bertahun-tahun yang lalu, lupa, blank. Betul kan? Blank. Mungkin kita tahu, oh dosanya pernah ini, pernah itu, tapi dirinci berapa kali melakukannya, itu sudah nggak tahu, sudah lupa. Di mana melakukannya sudah nggak tahu. Ya, kapan melakukannya sudah nggak ingat. Tapi di hari kiamat, di saat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan catatan-catatan dari amalan-amalan perbuatan kita secara rinci dari A sampai Z gitu, itu kita ingat semua, ini semua pernah kita lakukan. Lalu setiap orang itu berkata, mali hadzal kitab la yughadiru saghiran wala kabiran illa ahsah. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali semua terdata, tercatat, tertulis. Kitab apa ini? Lalu kemudian Allah berkata, baca kitabmu sendiri, cukuplah hari ini engkau yang menjadi penghitungnya sendiri pada amalan-amalanmu. Hari itu
Dihadirkan kepada kita semua catatan-catatan amalan kita, dan ingat tidak ada satu pun yang tidak kita akui. Nah, kembali kepada hadis ini, maka laki-laki ini dibentangkan kepadanya 99 ya gulungan, yang setiap gulungan itu sejauh mata memandang, dan itu isinya dosa-dosa saja, dan dia ingat semuanya dan dia tidak ingkari. Dia nggak kemudian, ya Allah saya naik banding, ya Allah ini kayaknya ada yang nggak saya kerjakan. Nggak ada, karena Allah tidak mungkin zalim. Ya, Allah Maha Adil, dan keadilan Allah itu akan sempurna kepada setiap makhluk itu di hari kiamat. Tatkala sang hamba tersebut ya mengatakan tidak ada yang dia ingkari, kira-kira perasaannya sedih apa senang? Sedih. Gelisah apa susah? Dua-duanya. Ya kan? Yang tergambar sama di hadapannya, saat sebentar lagi saya sudah akan mendapatkan hukuman. Sebentar lagi saya sudah akan mendapatkan siksaan. Udah tergambar begitu tuh. Apalagi dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kelak ketika manusia di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beras kaki, tidak berkhitan, itu didatangkan yu'ta ya jahannam, didatangkan neraka jahannam itu ya, itu ditarik oleh 70 tali, yang setiap tali 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Dihadirkan itu, didatangkan sesuatu di hadapan manusia di padang mahsyar. Maka orang ini dia sudah melihat neraka, dan dia sudah menemui catatan-catatan dosanya, dan dia sudah menggambarkan, aduh ya neraka sudah tidak ada lagi ada harapan. Ya, maka Allah bertanya kepada sang hamba tadi, alaka udrun aw hasanatun? Ada enggak udur yang ingin engkau sodorkan? Atau ada enggak kebaikan yang engkau lakukan? Yang ini ya diharapkan bisa mengimbangi keburukan tadi. Ya. Lalu si hamba itu merasakan ya bingung, ketakutan, tapi dia juga berkata, la ya Rabbi, pun aku tidak punya udzur. Semua dosa itu kulakukan dengan senang hati, bukan terpaksa. Dosa itu dilakukan dengan sukarela, bahkan dicari, setelah dapat dinikmati dan dipertahankan. Gak ada udzur. Atau dari sisi yang lain mungkin ada kebaikan, dosa-dosa tapi kan mungkin sedekah gitu kan, korupsi sedekah gitu kan, misalnya begitu. Nah, sifat manusia kan kadang ada saja dia ingin berbuat baik dari sela-sela keburukannya, kan begitu kan. Ada enggak kebaikan? Maka orang mengatakan, enggak ya Allah, saya enggak ada udzur untuk membela perbuatan salah saya, dan saya juga tidak ada kebaikan untuk ya menandingi perbuatan dosa tersebut. Fayaqulu azza wa jalla, lalu Allah kemudian berkata, bala inna laka indana hasanatun aw hasanatan. Oh, bahkan sebaliknya kata Allah, engkau memiliki, Allah menyebutkannya satu kebaikan, bukan hasanat, satu kebaikan di sisi kami kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la dzulma alaika. Ya, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dikeluarkanlah untuknya sebuah kartu. Ya, dan antum jangan bayangkan kartunya kayak bentuknya kayak ATM, kartu kredit, KTP. Ini nggak tahu. Ya, seperti apa bentuknya, tapi intinya kartu yang di dalamnya bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu orang ini berkata,
Ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillat. Ya Rabbku, apa pengaruhnya satu kartu ini dengan apa? 99 gulungan. Yang setiap gulungan sejauh mata memandang dan itu berisi dosa-dosa. Gitu. Fayaqulu azza wa jal. Lalu kemudian Allah berfirman, innaka la tudlaum. Engkau tidak akan dizalimi. Lalu kemudian Rasul meneruskan ucapannya, fatuda usijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Lalu kemudian diletakkanlah 99 gulungan yang berisi dosa di satu anak timbangan dan kartu tadi di anak timbangan yang lain. Dan ternyata apa? Si gulungan-gulungan tadi 99 itu ternyata naik ke atas, yang satu kartu turun ke bawah. Ternyata satu kartu ini memang bentuknya kecil, tetapi ya saktinya luar biasa. Kenapa? Karena kualitas sang pemiliknya, akan keimanannya kepada Allah. Dua kalimat syahadat yang dia jaga dengan baik. Ya. Ini ikhwas sekalian, menunjukkan kepada kita ahlu tauhid itu bukan berarti tidak banyak dosa. Ada dosa-dosa mereka. Tapi dia tidak mungkin dosa-dosa yang ada itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan noda-noda kesyirikan. Itu adalah dosa-dosa yang lain, dosa maksiat. Tapi untuk syirik dia berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya. Dan ternyata berkualitas. Dia memang banyak melakukan maksiat, tapi amalan-amalan yang menodai ketaatannya kepada Rasul dia jauhkan sejauh-jauhnya. Perbuatan bid'ah-bid'ah yang ada, kecil, sedang, besar, dia jauhkan. Dia mungkin banyak maksiat, tapi kalau syirik, kalau bid'ah, amit-amit cabang bayi, dia jauhkan sejauh-jauhnya. Dia memang maksiat. Maka ternyata ya keyakinannya kepada Allah Maha Pengampun itu melekat kuat pada dirinya. Keyakinannya bahwa Allah Penerima Taubat melekat kuat pada dirinya karena tauhid yang bercokol kuat di dalam dadanya. Keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Bahwasanya Allah Maha keras adabnya itu dia tidak ingkari sama sekali. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat itu begitu kokoh bercokol di dalam hati dan menjadi kepribadian hidupnya. Dia memang bukan orang yang tidak berbuat dosa. Dia banyak berbuat dosa. Tapi lihatlah bagaimana kalimat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah itu ternyata ketika dia berkualitas itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di hari kiamat dapat mengalahkan dosa-dosa yang sangat banyak tadi. Ini para jamaah sekalian menunjukkan tentang keutamaan dari la ilaha illallah. Namun Syekh memberikan catatan kepada perkataan beliau berikutnya. Wala roiba anna hadha qad qama biqalbihi minal iman min ma ja'ala bitaqatahu allati fiha la ilaha illallah tatishu bitilka sijillat. Tidak diragukan lagi bahwasanya perkara seperti ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh hati-hati manusia dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keimanannya akan kalimat tauhid itu dapat memberatkan timbangan amalannya dan mengalahkan gulungan-gulungan dosanya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu berbeda-beda di dalam amalan mereka, dan itu ditentukan bagaimana hati
bagaimana iman yang bercokol di dalam hatinya ketika dia melaksanakan amalan-amalan tersebut. Apakah sama? Dua orang yang sholat, yang satu berdiri tegak karena tahu kalau di hari kiamat dia akan berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan orang yang berdiri tegak dalam sholat hanya qomat kamit bibir dan gerakan badannya saja, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Jauh dengan mereka yang sholat dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadirkan Allah dekat kepada dirinya, ya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam riwayat ketika menjelaskan mana ihsan dalam hadis surat Muslim. Jadi dia merupakan tingkatan tertinggi dari iman dan Islam, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Arti ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, dan bila engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Tentu tidak sama orang yang sholat yang merasa Allah memperhatikan dia di tiap detik gerakannya, di tiap tarikan nafasnya. Tentu beda jauh dengan mereka yang sholat hanya menggerakkan bibir dan anggota badannya saja. Beda kualitasnya. Bukan kita mengatakan berarti orang yang sholat udah aja bening gak sholat, yang penting hati terikat sama Allah. Enggak, bukan begitu. Tapi bahwasanya seseorang dalam merealisasikan amal itu berbeda jauhnya, dibedakan. Dan menjadi penentunya adalah apa? Hatinya. Iman yang bercokol di dalam dadanya itu yang paling menentukan. Saya ingin ajak antum melihat salah seorang tokoh tabi'in. Siapa tokoh tabi'in yang paling utama? Siapa? 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 Uwais Al-Qarni. Kalau dari para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang ana mau tanya sama antum, apakah bisa disandingkan Uwais Al-Qarni dengan Sayyid Al-Musayyib? Dengan Atha bin Abi Ribah? Ya. Dan Muhammad bin Al-Wasi', dengan Hasan Al-Basri, dan Muhammad bin Sirin, dengan Tawus? Tidak bisa. Yang kita sebutkan ini ulama-ulama besar di kalangan tabi'in. Tapi siapakah Uwais? Orang Yaman yang jauh dari Mekah dan Madinah. Di Yamannya sendiri, di desa Qoron sendiri, beliau tidak dikenal sebagai orang yang terkenal. Dia bukan ulama. Dia juga bukan orang kaya. Dia juga bukan pejabat. Tapi dengan apa Uwais Al-Qarni mengalahkan para ulama Madinah, ulama Mekah, ulama-ulama yang lain di masa tabi'in? Kecuali hanya satu, bagaimana keterikatan hatinya kepada Allah begitu kuat. Tawakalnya kepada Allah begitu kuat. Ingat Allahnya selalu kuat. Setiap ibadah yang dia lakukan sudah dia kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kedua, dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu anhuma. Suatu waktu kami pernah duduk berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul berkata, sebentar lagi ya'ti ilaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Seorang laki-laki penghuni surga. Tak lama datang orang tersebut. Selesai. Di waktu yang lain, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, juga berkata, ya'ti ilaikum rajul min ahli jannah. Nanti akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata ditunggu-tunggu orangnya orang yang sama. Di kali yang ketiga di waktu yang lain, Rasul berkumpul di hadapan para sahabatnya kembali mengucapkan kalimat yang sama, ya'ti ilaikum rajul min ahli jannah. Kama kalau Rasulullah SAW ya akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga, calon penghuni surga. Ternyata didapati orang yang sama, 1, 2, 3 orangnya itu lagi. Masya Allah.
Bukan orang yang terlalu terkenal. Bukan tokoh sahabat. Bukan tokoh utama. Bukan juga ulamanya. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat begitu menaruh perhatian kepada orang ini. Dalam bentuk apa? Apa sih sebenarnya yang dia kerjakan selama ini? Kok sampai-sampai Rasulullah SAW ya memastikan dia pasti masuk surga. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab itu menguntit laki-laki ini, mengikuti dari belakang dan ya ingin tahu di mana rumahnya. Begitu sampai kemudian ya ada budaya di Arab ya waktu itu, bolehnya seseorang itu nginap beberapa hari di rumah karena ada satu keperluan di tempat orang lain, karena ada hajat. Maka Abdullah bin Umar Al-Khattab ini minta izin untuk menginap beberapa hari di rumah orang tersebut. Ya diizinkan. Ya, dengan memberikan alasan-alasan yang tidak langsung lah. Satu tujuan dari Umar bin Khattab adalah ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang ini selama ini di rumahnya. Mungkin dia begitu istimewa dalam sholatnya. Mungkin sholatnya lama, panjang, bacanya panjang-panjang gitu kan. Ternyata nggak ada sholat malam. Kalau sahabatnya sholat malam. Sampai subuh, nggak sholat malam. Ternyata nggak ada sholat malam. Mungkin dia puasa berhari-hari. Ternyata sepanjang beberapa hari juga nggak ada puasa. Sholat malam enggak. Puasa siang hari juga tidak. Diperhatikan amalan yang lain. Mungkin dia rajin bersedekah. Tidak juga. Ya betul. Apa sih? Sudahlah. Kayaknya pulang aja lah begitu. Tapi sebelum pulang sahabat ini bercerita kepada laki-laki ini. Karena laki-laki ini tidak tahu bahwa dia disebutkan calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW kan. Karena dia belum hadir waktu itu. Belum datang. Maka Umar bin Khattab pun terus terang alasan mengapa dia menginap beberapa hari di rumah orang tersebut. Karena mendengar ucapan Rasulullah SAW bahwa engkau menjadi penghuni surga. Tapi aku perhatikan amalanmu. Sholat malam kagak. Saum di siang hari juga tidak. Sedekah juga kayaknya ya gak kelihatan gitu. Kira-kira ada nggak amal yang kau sembunyikan? Maka kata orangnya, tidak, itulah semua amalanku. Jadi apa? Nggak sholat malam biasa, nggak puasa siang hari biasa, nggak bersedekah juga biasa. Itulah amalanku. Coba kamu ingat lagi, ada nggak amalanmu yang kau merasa itu kau simpan untuk ya simpanmu di hari kiamat? Apa jawaban orang? Ya ada. Itu apa? Aku tidak pernah merasa iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka kata Allah, inilah yang kami semua merasa berat untuk melakukannya. Apa yang membuat dia utama? Hatinya. Tidak pernah merasa gelisah dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Nggak ada merasa galau. Si Anu ya punya ini, enggak, santai. Dia udah merasa apa sih menunjuk dari orang ini? Dia orang yang pandai bersyukur. Dengan nikmat sedikit yang Allah berikan kepada dirinya, dia qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Tidak sebanyak, walaupun tidak sebanyak yang Allah berikan kepada orang lain. Maka bagi dia, bila itu adalah mukmin, maka itu saudara saya. Saya tidak akan pernah merasa hasud, iri kepada saudara saya. Dia senang, saya senang. Dia sedih, saya sedih. Itu. Amalan apa? Amalan hatinya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa rezeki tidak akan tertukar. Ini luar biasa. Nah, pembahasan kita tentang bahwasanya kartu yang berisi kalimat dua kalimat syahadat tadi atau syahadatain tadi itu memberikan pengaruh pada apa? Pada kualitas iman yang ada dalam hati orang yang beramal.
Wa illa fakam min qailin la ilaha illallah yafsadu lahu mislu hadha li dha'fi imani biha fi qalbih. Karena memang demikian, bila itu tidak lahir dari hati, berapa banyak orang yang mengucapkan secara lisan kalimat la ilaha illallah, ya, tetapi tidak bisa sampai pada derajat orang ini disebabkan imannya yang lemah di dalam hatinya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu sa'iratin min khairin. Dikeluarkan seseorang dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, namun di dalam hatinya itu ditimbang, ya, ditimbang seperti seukuran satu helai rambut dari kebaikan yang dia lakukan. Hatinya. Ada lagi pihak yang lain. Wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min khairin. Ada lagi yang pihak yang lain, dikeluarkan dari neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dalam hatinya kebaikan hanya seukuran apa? Seukuran satu biji gandum. Pihak yang lain, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu dzurratin min khairin. Pihak yang lainnya, ada seseorang yang dikeluarkan dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam hatinya kebaikan hanya sebesar biji sawi. Ini menunjukkan bahwasanya fadalla dzalika ala anna ahla la ilaha illallah mutafawituna fiha bihasbi maqabi qulubi min imanin. Menunjukkan bahwasanya pemilik la ilaha illallah itu berbeda-beda derajat dan keutamaan mereka tergantung iman yang bercokol di dalam hati-hati mereka berkaitan dengan kalimat tersebut. Keutamaan berikutnya dari kalimat la ilaha illallah adalah bahwasanya bila seandainya ditimbang 7 langit dan 7 bumi, maka itu tetap tidak bisa mengalahkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Allah bin Amr bin As dari Nabi SAW. Dia beliau bersabda, anna Nuhan qala li ibnihi inda mautihi. Nabi Nuh itu mengucapkan satu kalimat kepada anaknya di saat kematiannya. Dia berkata, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu untuk berla ilaha illallah. Fa inna samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a law wudiyat fi kifah wa wudiyat la ilaha fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna as-samawati sab'a fi halqam mubahama la qasamathunna la ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu kalimat la ilaha illallah karena sesungguhnya 7 langit dan 7 bumi kalau seandainya dia diletakkan dalam satu anak timbangan dan kalimat la ilaha diletak di timbangan yang lain, maka langit dan bumi itu akan lebih ringan daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi berat. Di antara fadilah dari kalimat la ilaha illallah yang berikutnya adalah tidak ada penghalang antara kalimat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hijab-hijab itu, penghalang-penghalang itu akan musnah, akan robek sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man maqala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futiyat lahu abwabus samai hatta tubdi ilal arsy wa istanaba al-kaba'iru." Tidaklah seorang hamba
mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, secara ikhlas, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai akhirnya dia mendekat ke arasy, mendekati Allah Subhanahu wa taala tentunya. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Mendekati arasy berarti apa? Dia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain dari la ilaha illallah, annaha najatun liqaidiha minan nar, dia akan menyelamatkan pengucapnya dari siksa api neraka. Sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW mendengar seorang muadzin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mengatakan kharaja minar, dia akan dikeluarkan dari neraka. Artinya apa? Dia akan diselamatkan dari neraka. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat ya Idban radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mengharapkan bertemu dengan wajah Allah melalui kalimat tersebut. Dan tentu ketika Allah haramkan neraka bagi orang-orang yang berla ilaha illallah dengan benar, maka dia akan memandang wajah Allah dan itu tempatnya di surga. Tiga lagi keutamaan la ilaha illallah, yaitu Nabi SAW menjadikan la ilaha illallah ini adalah apa? Cabang iman yang paling utama, cabang iman yang paling terbesar. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 73 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tingginya. Di riwayat yang lain disebutkan wa afdaluha, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan cabang dari iman. Jadi ucapan la ilaha illallah merupakan apa? Merupakan ranting atau cabang iman yang paling utama. Di antara fadilah kalimat la ilaha illallah berikutnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dia adalah seutama-utama zikir. Jadi zikir yang paling utama adalah ada kalimat tauhid di situ. Sebagaimana beliau bersabda dalam riwayat Tirmizi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Dan yang terakhir dari keutamaan la ilaha illallah adalah bahwasanya seseorang yang mengucapkannya ikhlas dari hatinya. Ikhlas itu berarti identik dengan bahwa dia apa? Dia berilmu dengan kalimat tersebut dan paham dengan konsekuensinya. Sebagaimana kita lihat di zaman Rasulullah SAW, para sahabat ketika mengucapkan itu taruhannya adalah apa? Nyawa. Taruhannya adalah keamanan dirinya, keamanan keluarganya, keamanan hartanya. Kenapa? Karena faham isi kandungan dari kalimat tersebut dan tuntutan konsekuensinya ketika itu diucapkan. Maka barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas,
maka dia akan menjadi sebahagia-bahagianya manusia dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya. Siapa ya Rasulullah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab SAW, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Sungguh aku telah menebak, wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidak akan ada satu orang pun yang bertanya tentang hadis ini selain dirimu. Yang pertama kali menanyakannya selain dirimu, karena aku melihat betapa semangatnya dirimu untuk mencari hadis. Abu Hurairah ini kan dikenal dengan nama Al-Sufah, orang miskin yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Sengaja mengkonsentrasikan hidupnya tinggal di Masjid Nabawi, fokus hanya ingin mempelajari hadis Rasul. Ya, dan itu ada beberapa orang, tetapi memang Allah takdirkan Abu Hurairah berbeda, diberikan hafalan yang lebih kuat daripada yang lain, sehingga ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling rajih adalah Abdurrahman bin Sakhr. Fokus, ya. Dia makan itu ala kadarnya, sering lapar, sering saum, hanya untuk tinggal di Masjid Nabawi, mendengarkan dan melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam berjalan. Itu jadi riwayat. Aku melihat Rasulullah SAW, beliau keluar dari rumah masuk masjid dengan begini. Aku Rasulullah SAW mengucapkan ini dan itu. Karena dekat bertetangga dengan Rasul, karena rumah Rasul berada di samping Masjid Nabawi. Sehingga dia orang yang mendapatkan berkah yang paling banyak berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah SAW, aku telah menduga tidak akan ada satu orang pun yang mendahului dan mempertanyakan hadis ini, karena aku melihat betapa semangatnya engkau dalam mencari hadis. Lalu berkata, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Itu seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Dia akan menjadi orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucap bahwasanya la ilaha illallah itu tidak mungkin ya diterima atau mendapatkan keutamanya dari orang yang mengucapkannya hanya sekedar diucapkan dengan lisan saja, tetapi menjadi bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya tatkala dia memahami syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Dia menjalankan tuntutan konsekuensi dari kalimat tersebut. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kata Syekh, banyaknya keutamaan la ilaha sudah dibahas tersebut, dan itu disyaratkan mereka harus mengerti, berilmu dan memahami dan menjalankan konsekuensinya, maka itu akan kita bahas, kata saya, ya, bagaimana kita berilmu dengan kalimat tersebut, maknanya, syarat-syaratnya, kandungan dari kalimat tersebut, tuntutannya, kata Syekh, ya, karena kata Syekh nanti, berarti nanti akan kita bahas, karena kalau sekarang kita harus pulang, karena waktunya sudah selesai.
Ada waktu sekitar berapa menit? Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Ya, bismillah. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga dan kita semua tentunya ya, insyaallah, amin. Pertanyaannya, apakah muslim yang tidak melaksanakan kewajiban seperti sholat dan berpuasa dan yang lain-lainnya, apakah bisa masuk surga? Ya, dia hanya percaya kalimat la ilaha illallah. Ya. Jawabannya bisa. Bisa masuk surga sebagaimana juga bisa masuk neraka. Ya. Bila kita mengambil pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak kafir, maka berarti dia melakukan perbuatan dosa besar, dosa paling besar bahkan. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya menetapkan keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah yaumal qiyamah, itu tergantung dari kehendak Allah. Insya'a afahu wa insya'a adabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan dosa-dosanya, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Atau kalau Allah berkehendak, Allah adab dia dulu di neraka, tapi tidak kekal. Terminal akhirnya itu pasti surga. Itu bila kita mengambil pendapat bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya tidak kafir. Namun bila mengambil pendapat bahwa hukum meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, ya, dan misalnya dengan riwayat Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar, perjanjian antara kita dengan kaum kafirin itu adalah salat, barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kufur, ya. Dan riwayat-riwayat yang samaan dengan ini, ya, bainal kufri wa syirki tarkus shalah, pemisah antara kekufuran kesyirikan adalah dengan meninggalkan salat. Maka bila ini yang diambil pendapat, maka iya, kalau dia kufur berarti kufurnya kufur akbar, murtad dari agama, maka dia tidak akan masuk surga kalau matinya dalam keadaan dia belum bertaubat. Ya. Kalau dia belum bertaubat. Ya. Ya, itu rinciannya ya. Bila pendapat kemudian mengambil pendapat bahwa orang sengaja meninggalkan sholat dan puasa itu tidak kufur, maka masuk dalam kategori perbuatan pelaku dosa besar. Dan itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bila Allah kehendaki, Allah ampuni, bila kehendaki Allah adab dulu sementara di neraka, lalu kemudian Allah pindahkan ke dalam surga. Ya. Ya, mungkin anak kira satu pertanyaan saja. Ada satu pertanyaan yang lain, ini sebaiknya ditanyakan kepada Ustadz yang lainnya, termasuk kepada Ustadz Abu Haidar hafizahullah taala. Ya, karena ini lebih banyak kepada permasalahan masalah mungkin syubhat, masalah fikih dan yang lainnya. Ya, itu baiknya ditanyakan kepada yang lain di luar materi ini. Allahu a'lam bishawab. Ya sekalian, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas segala perhatiannya, dan mohon maaf bila di sana bila ada kekurangan, dan setiap kebaikan itu datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya amal-amal kebaikan yang kita kerjakan Allah terima, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunianya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.